name first. Maybe may I ask your name? Oh, okay. Your name is Andy. Okay. And what about you? Okay. Yuli. So here we have Andi and Yuli. Nah, di sini start chat ini gunanya untuk apa? Sebelum itu Miss akan kasih tahu dulu ya. Gunaan start chat di sini adalah kalau kalian aktif dan kalian bisa menjawab apa yang Miss tanya ke kalian, itu kalian akan mendapatkan 1 bintang dari Miss. Oke? Jadi siapa yang bisa menjawab ketika Miss bertanya, raise your hand first and then I will choose you to answer it. Dan kalau kalian bisa menjawabnya, itu nanti kalian bakal dapat star dari Miss. Okay. Now, seperti yang sudah Miss bilang di sini, sudah Miss tulis belajar apa hari ini. Jadi di sini kita akan belajar tentang demonstrative. Okay. Demonstrative. Okay, demonstrative. But before we jump to our lesson, I'd like to ask, do you know what it is? How do we call it, or how do we make a sentence? Okay, this is a marker. Okay, it's only one marker and it's near from us, so we can make sentence. This is marker. Okay. Now, what about if I put the marker over here? Okay. What do we call it? How do we make the sentence? And there are 2 markers there, so we can say those are markers, which means there are 2 markers. Ada 2 spidol yang letaknya jauh dari posisi kita. Nah, kira-kira dari contoh tadi ada yang tahu tidak apa itu demonstrative? Okay, Miss kasih waktu, siapa yang mau menjawab? You may raise your hand first. Okay, jadi demonstrative itu kita let's start from the meaning first. The meaning. Demonstrative adalah Oke, di sini demonstrative itu adalah kata yang menunjuk orang, benda, dan juga tempat.
ada jumlah di mana ada berapakah orang, benda atau tempat itu yang kita tunjuk itu. Nah, sekarang sebelum Miss jelaskan lebih lanjut, Miss mau kasih waktu kalian 2 menit untuk mencatat pengertiannya terlebih dahulu. Oke? Dimulai dari sekarang. Oke. Nah, sekarang sudah semua mencatatnya. Nah, Miss mau jelasin lagi. Jadi di sini demonstratif itu kata yang digunakan untuk menunjuk orang, benda atau tempat berdasarkan jarak dan jumlahnya. Nah, di sini untuk demonstratif itu biasanya kita menggunakan kata this, that, and those. Sekarang Miss mau menuliskan form dan juga functionnya dari keempat kata tersebut. Form and functions. Dimulai dari kata yang pertama. Tadi Miss sempat menyebut itu ada 4 kata. Ada apa aja tadi? Siapa yang bisa jawab boleh bantu dijawab dan angkat tangan dulu sebelum menjawabnya. Okay, let's try. The first one is this. Kita tulis dulu this ya. First one is this. Okay, this. Nah, sorry, sebelumnya Miss lupa. Miss mau tulis dulu. Di sini nanti ada word, ya, ada words, and then ada number, oke, number dan juga function. Function dari kata demonstratif tersebut. Oke. Ada yang tahu arti words itu apa? Ya, betul. Words itu berarti kata. What about number? Apa kira-kira number di sini? Oke. Number di sini bisa kita artikan sebagai angka atau bisa juga jumlahnya, jumlah dari benda yang kita tunjukkan itu. Nah, what about the functions? Apa itu functions in Indonesia? Apa artinya? Oke, function itu kegunaan dari si kata yang akan kita tulis nanti. Oke, let's start from number 1. Yang pertama itu kita ada yang namanya this, ya. Oke, this. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kalau this itu kata this itu dia itu jumlah bendanya tuh berapa? Oke, jumlah bendanya itu berarti hanya 1, ya. Kita tulis 1. What about the functions? Nah, kegunaan kata this ini itu dia digunakan untuk menunjuk benda jauh. Sorry, dekat. Benda dekat yang jumlahnya 1. Nah, berarti this di sini dia digunakan untuk menunjukkan benda, ya, yang dekat, yang letaknya dekat dengan kita dan dia berjumlah hanya 1. Oke, second one itu ada this, ya, this. Terus kalau tadi kan this dan this itu dia sama saja, ya, artinya ini in Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari jumlah atau numbernya, kalau this itu dia
ini aja, menunjuk benda jauh jumlahnya 1 itu ya. Oke, nah sekarang yang terakhir, tadi ada 4 tuh, kita sudah nulis this, and that. Satu lagi apa kira-kira, ada yang tahu nggak? Oke, those. Miss mau kasih nilai dulu start champ ke Andi karena dia sudah bisa menjawab pertanyaan Miss. Nah, betul sekali Andi. Yang keempat itu kita ada those. Artinya juga sama itu, ya. Jadi gini, this and this itu dia artinya sama-sama ini, ya. Sedangkan that and those itu dia itu artinya. Nah, kita kembali lagi ke sini. Kalau tadi kan that itu cuma 1 jumlahnya. Berarti kalau those itu berarti lebih dari 1. Dia sama kayak this, ya. Oke. Nah, kalau ini tadi berarti dia menunjuk benda jauh. Jumlahnya lebih dari 1. Nah, itu ya. Nah, oke. Nah, mungkin kalian boleh catat terlebih dahulu. Miss kasih waktu 3 menit untuk mencatat. Ini Miss bentar ya ini tulisannya. Nah. Nah, boleh dicatat dulu ininya. Oh, biar kalian nggak pusing ya, Miss kasih garis aja ini. Sorry ya. Oke. Nah, silakan boleh dicatat dulu ininya. Miss kasih waktu 3 menit. Siapa yang sudah boleh nanti kasih tahu Miss biar Miss lanjut menjelaskan. Ayo, silakan dicatat dulu materinya, nanti Miss jelaskan ulang. Oke, sudah? Kalau sudah, Miss jelasin dulu ya. Di sini tadi kita ada 4 kata, yaitu ada this, that, and those. Nah, untuk itu gimana kita bisa membedakannya? Kalau kita untuk this and this itu dia mempunyai makna yang sama, yaitu ini. Sementara that and those itu dia maknanya berarti itu. Ya, kalau ini itu berarti posisi benda, orang atau tempatnya itu dekat dengan kita, masih berada di sekitar kita. Sementara kalau that and those itu berarti bendanya, orang atau tempatnya itu berada di jauh dari kita. Misalkan di sana, itu berarti kita bisa pakai that and those. Nah, let's start from this. Itu berarti sesuai sini akan berarti 1. Itu cuma 1 jumlahnya. Dan jaraknya itu dekat. Nah, berarti contoh ini Miss ada pegang spidol. Ini jumlahnya cuma 1 dan dekat sama Miss. Jadi Miss bisa bikin kalimat kayak gini. This is my marker. Nah, terus yang kedua this. Oh iya, ini kan this and this itu hampir sama ya cara pronounce-nya. Jadi kalau untuk this dia pakai s, this. Kalau this yang ini yang
seperti this artinya dia berarti ini. Contoh, Miss ada 3 spidol. Miss bisa buat kalimat kayak gini. These are my markers. Kalau dia plural itu dia pakai are. Kalau singular pakai is. Oke, yang ketiga ada that. Nah, sama kayak this. Kalau that itu berarti dia jumlahnya hanya 1. Nah, terus yang keempat itu ada those. Nah, dia sama kayak this. Kalau those itu dia jumlahnya atau namanya dia lebih dari 1. Bendanya, orangnya atau tempatnya itu lebih dari 1 dan dia berada jauh dari kita, ya, tidak di sekitar kita. Jadi kita bisa pakai those. Contoh, misalkan di sana ada kursi, ada 2 kursi. Miss bisa bikin sentence kayak gini. Those are the chairs. Berarti di situ ada kursi di mana dia lebih dari 1 sesuai tadi, karena dia lebih dari 1. Nah, sekarang Miss mau tulis contohnya. Contoh yang pertama itu misalkan di sini Miss tulis terus di setelah kalimatnya Miss juga ada tulis clue-nya. Misalkan dia dekat terus jumlahnya 1. Nah, berarti kita bisa pakai this sama seperti tadi, karena kata this itu dia untuk berjumlah 1. Bendanya, orangnya atau tempatnya jumlahnya hanya 1. Oke, terus contoh yang kedua. Tuh, kalau misalkan di sini Miss tulis, ini Miss kasih titik dulu ya. Di sini titik-titik. Are the books. Nah, di sini Miss kasih dulu. Kalau misalkan books-nya itu dia jauh dan jumlahnya lebih dari 1. Kira-kira kalau misalkan dia tak bendanya jauh dan lebih dari 1 itu kira-kira kita pakai apa? Kata apa? Oke, betul. Kita pakai those. Karena dia letaknya jauh ya. Ingat, kalau letaknya jauh tapi dia plural atau lebih dari 1 atau jamak itu dia pakai those. Ya, kalau that itu hanya 1 bendanya atau orangnya atau tempatnya. Oke, sampai sini paham atau tidak? Oke, kalau paham boleh tolong dicatat dulu. Contohnya nanti Miss ada sedikit practice. Ya, Miss kasih waktu 2 menit aja untuk menulis example-nya. Starting from now, you may do it. Oke, sudah. Nah, sekarang Miss ada sedikit practice.
kasih 3 dulu praktisnya. Yang pertama, yang tadi tugas kalian itu mentranslasikan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Yang pertama itu adalah ini adalah pohon. Nah di situ Miss kasih clue. Dia dekat, clue-nya itu ada dekat dan ada kata satu. Berarti apa? Seperti yang kita tadi udah Miss jelaskan tadi ya. Terus nomor 2 itu adalah buku-buku. Nah clue-nya di situ Miss tulis jauh dan jumlahnya lebih dari 1. Terus yang ketiga itu ada ini adalah sepatu. Clue-nya dia dekat dan jumlahnya hanya 1. Nah sekarang Miss kasih waktu 3 menit saja. Jadi 1 soal 1 menit untuk mengerjakan praktisnya. Nanti kita bahas bersama-sama. Ini Miss hapus dulu ya. Biar Miss tahu kalian sudah paham atau belum tanpa melihat di sini. Oke, waktunya sisa 1 menit lagi ya, Miss tunggu ya. Nanti kita bahas. Oke, time is up. Sudah belum? Oke, kalau sudah, kita bahas dulu ya. Mulai dari yang number 1. Situ ada kalimat. Ini adalah pohon. Terus di situ Miss sudah kasih clue. Dia dekat sama 1. Tadi kan kita ada 4 nih ya. 4 words, 4 kata. Ada this, that, and those. Nah, sama ada juga jumlahnya ada berapa dan jaraknya kayak gimana. Kira-kira untuk yang kalimat nomor 1 itu kalau misalkan kita translatekan ke bahasa Inggris dengan menggunakan demonstratif itu, kata-kata demonstratif, kira-kira itu gimana? Ada yang bisa jawab? Atau you may raise your hand first, nanti Miss tunjuk siapa yang bisa jawab. Oke, number 1. Itu berarti gimana jawabannya? Oke, that's right. Oke, nah disitu ada ini adalah pohon. Itu jaraknya dekat dan juga jumlahnya hanya 1 pohonnya. Nanti kita bisa tuliskan. This is a tree. Ya. Ingat, kalau dia jumlah 1, jangan lupa tambahkan kata ini ya. Okay, this is a tree. Tree ya, not three. Kalau three pakai th yang 3, beda. Nah, sekarang nomor 2. Siapa yang bisa jawab? Kalau yang bisa jawab nanti Miss kasih start. Ayo, raise your hand first. Oke, coba jawab. Nomor 2. Ya, nomor 2 itu adalah buku-buku. Berarti kalau misalkan kita translate ke Inggris itu berarti gimana? Dia itu ya, clue-nya jauh dan jumlahnya lebih dari 1. Di gimana kalau dia jauh dan lebih dari 1 jumlahnya? Oke, Yuli dapat start ya. Oke, jadi nomor 2 itu dia kalimatnya seperti kayak gini. Those are the books. Nah, oke. Kenapa dia pakai R? Ada yang tahu nggak? Kenapa those dia pakai R? Oke, karena those itu dia menjelaskan atau jumlahnya lebih dari 1. Ya, dia jamak seperti yang sudah Miss jelaskan tadi. Jadi maka untuk nomor 2 itu dia kalimatnya setelah kita ubah ke bahasa Inggris itu menjadi those are the books ya. Oke, last number 3. Oke,
Nah, di sini Miss ada juga kasih clue. Ada kata dekat dan ada kata satu. Yuk, gimana? Dekat ya, berarti dia tidak jauh dari kita. Kalau ini tadi apa bahasa Inggrisnya? Oke, kalau ini dekat dan jumlahnya satu, itu berarti dia pakai this. This yang I atau pakai yang E? Oke, betul. Menggunakan this ya. Oke, berarti dia this. These are the, apa bahasa Inggrisnya sepatu? Ada yang tahu? Oke, shoes. Oke, S ya, ada lebih dari satu. Nah, ini kenapa dia pakai A? Ini sama kayak bos tadi ya. Kenapa dia pakai A? Ini karena dia jumlahnya lebih dari satu. Oke. Nah, coba dicek dulu jawabannya betul atau salah. Dicek dulu kira-kira ada nggak yang masih bingung, boleh bertanya. Oke. Nah, terus juga ada contoh lagi praktis ya. Ini kita menggunakan pakai gambar. Ini nanti misalkan gambar ya. Ini yang part B. Nah, choose, tugas kalian itu nanti kalian menentukan menggunakan apa kalimat tersebut. Choose the best words to fill the blank. Nah, oke. Yang pertama, Miss gambar dulu ya. Misalkan di sini ada gambar orang. Orangnya gini aja. Ini. Terus di sini ya ada. Misalkan di sini ada pohon. Nah, kira-kira kalimatnya gimana ya untuk menjelaskan gambar tersebut? Miss kasih contoh dulu, nanti selanjutnya coba ada 2 soal, nanti kalian praktis sendiri. Kira-kira gimana ini? Ini ada orang, terus jaraknya juga dia nggak terlalu jauh, dan di sini ada 2 pohon. Ingat, berarti jaraknya dekat dan dia lebih dari 1. Jadi kalau misalkan lebih dari 1 dan dekat, gimana cara kita buat kalimatnya? Oke, berarti ini adalah menggunakan this atau this, yang I atau yang E thisnya. Oke, this. Ini ya. Oke, untuk to be-nya kira-kira pakai is atau are? Oke, dia pakai are to be-nya karena dia maaf, these are the trees. Nah, oke, sampai sini paham? Kalau paham, nanti Miss ada 2 soal lagi ya sebelum kita ke quiz ya. Oke, Miss mulai ya. Coba kalian buat sendiri sentence-nya dari gambar yang sudah Miss simpan di depan.
butterfly. Nah, karena dia posisinya dekat dan si kupu-kupunya cuma satu, berarti gimana cara kita buat ininya, buat kalimatnya kira-kira? Oke, berarti cara buat kalimatnya pakai that atau this atau those atau this. Oke, pakai this ya, karena dia cuma satu. Untuk to be-nya are atau is? Oke, is. This is a butterfly. Oke. Oke, sudah. Sampai ini paham tidak mengenai materi demonstratif? Oke. Paham? Kalau masih belum paham, you may ask. Raise your hand first and then ask your question. Paham? Oke. Kalau sudah paham, Miss mau minta kalian untuk coba kerjakan quiz yang ada di aplikasi Ruang Guru. Miss kasih waktu 3 menit buat jawabnya. Itu materinya demonstratif ya, sesuai yang sudah Miss ajarkan hari ini. Oke, you may start now. Miss kasih waktu 3 menit. Oke, kalau misalkan sudah, let me know ya. Oke. Oke. 1 minute left. 1 minute left. Ayo, jangan lebih dari 3 menit ya kerjainnya ya. Oke, sudah? Oke, sudah disubmit semua ya. Nah, sebelum kita tutup kelas kita hari ini, Miss mau sedikit ini deh, ingat ya, kira-kira tadi materinya tentang apa? Oke, demonstratif. Demonstratif tadi ada 4, ya ada 4 kata, ada this, that, and those. Oke, di setiap katanya itu mereka punya masing-masing. Misalkan this itu digunakan untuk jumlahnya berapa, jaraknya gimana. Ya, tadi this tadi apa? Jumlahnya 1 dan jaraknya dekat. Terus yang kedua kalau this, nah dia jaraknya gimana? Oke, jaraknya dekat. Dan tadi kan kalau this jaraknya jumlahnya itu 1. Kalau this yang pakai e dia gimana jaraknya? Jumlahnya maksudnya. Oke, lebih dari 1 berarti 2, 3, 4 dan seterusnya. Terus lalu yang ketiga ada apa tadi katanya? Oke, ada kata that ya. Dia berarti jaraknya jauh dan jumlahnya ada 1. Oke, yang terakhir ini ada 4. Yang paling apa? Those. Oke, those. Tadi those itu sama kayak that ya. Dia berarti jaraknya jauh, tapi yang membedakan itu hanya di jumlahnya. Kalau those berarti jumlahnya lebih dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dia lebih dari 1 ya jumlahnya ya. Itu aja cara ingatnya. Ingatin aja. Berpasangan, 2 pasang. Berarti this sama this, terus that sama those. Intinya this and this itu dia sama-sama jaraknya dekat. Yang membedakan cuma di jumlah aja. Kalau this itu, kalau this dia berarti lebih dari 1. Dan that sama those itu artinya sama-sama itu. Yang membedakannya itu hanya jumlahnya. Kalau that itu 1, kalau those itu dia lebih dari 1. Artinya sama ya. Sama-sama itu menunjukkan benda, orang atau tempat yang letaknya jauh dari kita, yang tidak berada di sekeliling kita. Oke, Miss harap kalian paham ya untuk materi hari ini. Oke, thank you so much for your attention. See you